Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat franchise. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, sore hari ini kita akan berbincang bisnis. Sudah tidak terasa ya, bincang bisnis pada sore hari ini sudah ke-22. Bincang bisnis pada sore hari ini yakni judulnya adalah restoran Jepang yang konsisten menjaga kualitas cita rasa dengan layanan prima. Salah satu narasumbernya yakni Otobento. Seperti kita ketahui, restoran fast food Jepang Otobento sudah memiliki nama yang sudah tidak asing lagi di jagat kuliner, dan cabangnya pun sudah merambah ke berbagai kota di Indonesia. Visi misinya adalah menjadikan restoran Jepang yang ramah dan berkualitas tentunya ya. Baik, kita akan undang saja Bapak Antonius Tony selaku owner dari Otobento. Halo, selamat sore Pak Tony. Apa kabar? Ya, sore. Ya, selamat sore Pak Alfian. Ya, sore Pak. Lama kini kita nggak berjumpa, terakhir di pameran ya Pak ya. Gimana kabarnya? Baik Pak, baik. Oke Pak Tony, kita langsung saja nih Pak. Eh, Baik. Bincang bisnis pada sore hari ini, karena waktunya juga terbatas, kurang lebih 50 menit ke depan Pak. Oke Pak, awal mula dulu Otobento berdiri itu bagaimana sih Pak sejarahnya? Terus kenapa mengambil atau mendirikan bisnis restoran fast food Jepang ini sendiri Pak Tony? Ya, sebenarnya dulu berdirinya karena adanya keinginan untuk menjadi pengusaha. Jadi pengusaha, karena pada saat itu banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses. Nah, saya itu orang semangat, begitu orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, Betul, mengapa betul ya. Japanese food? Nah, pada saat itu Japanese food itu peluangnya pada saat itu tidak masih sedikit sehingga merupakan ini peluang bagi saya gitu. Jadi dan saya juga senang dengan bisnis Japanese food saat itu ya. Yang mungkin Kalau nggak salah dengan dulu, hello ya ya Pak. ya dulu kita juga dimulai dari warung tenda. Kita juga bukan dari perusahaan yang besar, dari kecil dulu kita dari kecil itu ya kita karena kita selalu mengadakan perbaikan sehingga kita bisa menjadi Japan itu seperti saat ini. Gitu Pak Tony ya. Oke. Dulu awal berdirinya tahun berapa Pak Tony? Hingga saat ini kan Ya, sudah lama ya kayaknya Pak ya, kalau dilihat perkembangan betul. bisnisnya Otobento. Saat ini Otobento sudah mau menginjak usia 21 tahun. Ya, jadi kita dulu berdiri pada tahun 1999 di Bogor, tepatnya di Bogor kita dari bentuk paling tenda awalnya. Kemudian kita berkembang ya seiring dengan perjalanan mulai buka-buka outlet kecil dan makin lama karena perkembangan banyak sekali orang yang berminat ya akhirnya kita mulai melambah ke resto-resto yang pada saat ini. Seperti itu Pak Tony. Dulu waktu Ya, awal tahun 1999, awal buka di tenda, respon pasarnya bagaimana Pak Tony? Mungkin zaman waktu itu fast food Jepang mungkin belum banyak ya Pak ya, seperti sekarang ini ya Pak. Dulu mungkin Otobento ini bisa dikatakan ya pionir di Indonesia tuh Pak ya, untuk yang ya, ini Pak. ya. Dulu kita buka tahun 99, saat itu di Bogor itu belum ada yang makanan seperti Japanese food. Hmm. Sangat
ini sekali atau cepat perkembangan dalam waktu 1 minggu. Saya tidak juga menduga dalam 1 minggu ternyata banyak sekali langsung kayak seperti booming gitu. Karena Japanese food saat itu hanya ada di Jakarta, itu pun masih belum banyak. Nah, karena orang Bogor suka sebagian besar kerja di Jakarta, dia tahu dengan produk bento, sehingga di sini walaupun kita bentuk warung tenda ya, tapi sangat antusias sekali masyarakat, karena ya benar-benar karena cita rasa itu sangat pas dengan Indonesia. Banyak sekali anak-anak muda yang makan. Itu kita buka dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Nah, sangat bagus sekali. Oh, gitu. Dulu waktu itu awal mula mendirikan Oto Bento di tahun 99 itu sendiri Pak, dulu berapa Pak satu porsinya dulu Pak? Menjualnya harganya? Dulu ya kurang lebih sekitar 5 ribuan atau awal itu. Saya 5 ingat ribuan. sampai saat ini notanya ternyata notanya 5.500 rupiah satu porsinya. Cukup murah, terjangkau oleh semua anak muda. Makanya pangsa pasar saya itu saat itu ada banyak, sebagian besar tuh anak muda terus karena murah ya, sampai dengan orang tua pun banyak sekali yang datang berkeluarga juga, karena kan makanan Oto Bento itu makanan bisa dinikmati semua ya. Jadi target marketnya dari anak-anak sampai dengan orang tua. Makanan kita itu enggak hanya ada menu basahnya, jadi ada pelengkapnya, ada saladnya, jadi benar-benar seperti makanan tuh makanannya pas lah untuk kesehatan gitu, karena nggak hanya untuk daging aja, ada sayurannya juga ya. Betul, betul, betul. Nah, dulu dari mana sih Pak ide awalnya? Kan tadi Bapak katanya kan suka di resto dengan makanan Jepang Pak ya, fast food sendiri, dan namanya ini sendiri kenapa Pak kok dinamakan Oto Bento gitu? Kenapa nggak yang berbau-bau Jepang gitu Pak? Ya mungkin saya juga pada saat itu pernah buka juga namanya Oto Bento. Sebelumnya kita Oto Bento juga. Nah, karena ada lihat ternyata kita lihat ini dari segi ininya mereknya lebih modern ke Oto Bento, maka kita ubah Oto Bento. Dan untuk bentonya, karena bento itu ada orang mungkin udah tahu dengan masakan bento ya. Bento itu ya sejenis makanan Jepang. Jadi makanan Jepang itu bento itu sebenarnya artinya nasi bungkus. Nah, bungkus itu sebenarnya bisa untuk bisa di semua kalangan anak-anak muda yang middle lah, masih bisa middle ya. Jadi siapapun bisa menikmati dengan bento ini. Jadi dengan adanya Oto Bento itu ya kita harapkan semua pangsa pasar kita adalah anak muda dengan kantong yang siapapun dengan kantong apapun bisa masuk, semua masyarakat bisa masuk. Jadi nggak hanya dengan bisa masuk Pak ya. Dengan orang yang kerja, mahasiswa apapun bisa masuk karena harganya terjangkau dengan bento ini. Itu Pak ya. Dulu awal mendirikan Oto Bento sendiri Pak, ada kendala nggak sih Pak? Mungkin hingga sampai saat ini apa sih Pak kendala yang terberat di jalannya Oto Bento Pak? Sebenarnya kendalanya ya, karena ya pangsa pasar kita saat itu kan produk bento itu ada produk yang modern ya. Modern itu kan hanya orang-orang yang untuk kalangan kota banyak yang tahu, sehingga untuk daerah-daerah yang agak jauh kabupaten itu susah. Nah, mungkin karena kita promosi sehingga dengan promosi kita nih rasanya Indonesia. Terus kemudian banyak juga mahasiswa yang makan bento itu, karena sehingga banyak orang mau makan produk Oto Bento ini. Dan kesulitan kita ya biasanya dalam hal lokasi saat itu susah untuk didapatkan gitu, sehingga kita untuk mengembangkannya memerlukan lokasi yang bagus
itu agak agak susah pada saat. Jadi pada saat itu kita bukanya ya sementara pakai model tenda gitu kan. Nah, Pak, kalau dilihat kan Otobento baru merayakan ulang tahun di Desember akhir kemarin ya Pak ya, ke-20-nya ya Pak ya. Ya, ya betul. Kemarin tepatnya Nah, ini tahun kan iya, kalau nggak salah ini kan ini Pak ya, melanjutkan visi misinya Otobento sendiri ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Tony sekarang kan mungkin banyak juga ya Pak persaingan yang ada di Indonesia ini sendiri. Cara Otobento sendiri dalam menanggapi persaingan yang ada di Indonesia ini sendiri bagaimana Pak? nah, hubungan dengan persaingan, persaingan ya mungkin ya persaingan itu tidak hanya sejenis ya, yang berlainan jenis itu Betul, Pak. termasuk saingan, saingan ya. Hanya kita Betul. bagaimana Betul, Pak. bisa bersaing supaya kita bisa bersaing dengan mereka ya kita harus berbeda, terutama berbeda dengan harus unik kita, karena kan untuk supaya orang konsumen ke kita ya kita harus ada bedanya. Ya, makanya untuk membedakan kita selalu melakukan inovasi, kemudian perbaikan dalam setiap sisi, seperti perbaikannya mungkin ya dari segi kualitasnya, lokasinya, kemudian ditambah saat ini kita sudah memiliki sebagian besar produk kita sudah ada sertifikat halal semua. Jadi produk kita itu sudah punya sertifikat halal saat ini, dengan 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 statusnya kita yang A, yang bagus, yang terbaik, karena kita selalu mengikuti prosedur ya. Kemudian selain itu kita juga saat ini sudah produk kita sebagian sudah memiliki BPOM, jadi benar-benar mudah jenis. Jadi itulah produk kita berbeda dengan pesaing-pesaing kita. Pasti produk saya ini benar-benar bisa dijamin untuk kualitas, rasa, higienis dan halalnya. Nah ini kelebihan kita dibanding dengan yang lain. Kita selalu melakukan perbaikan di setiap sisi. Nah itu kita membedakan mereka, sehingga saat ini kita bisa bersaing dengan yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Gitu Pak ya. Nah Pak, berbicara cabang, Otobento hingga saat ini berjumlah berapa Pak dan tersebar di mana saja Pak? Ya, saat ini Otobento sudah memiliki 74 cabang. Ya, kita sudah hampir seluruh Indonesia. Ya, dari terutama kita di Jakarta, Tangerang, Jabodetabek, ya terutama Jabodetabek, kemudian Cilegon, Purwokerto, sampai ke Pontianak, jadi Balikpapan, Gresik, sampai dengan kita yang terjauh di Jayapura. Jadi kita udah hampir seluruh Indonesia sebagian besar itu. Makassar itu kita ada juga. Udah cukup banyak tadi, dan nyebar ke, terutama kita buka di luar kota, luar pulau. Yang saat ini merupakan tempat-tempat yang kompetitornya belum banyak, dan saat ini ya emang itu banyak sekali peluangnya sangat besar di sana. Seperti itu Pak ya. Kalau dipresentasikan berapa persen Pak milik pusat dan milik mitra sendiri Pak? Sebenarnya dari pusat itu Jumlah 20%. mitranya Pak. Nah, dari pusat 20%, dari mitra. Jadi lebih banyak ke mitra Pak ya. Ya, betul. Karena kita saat ini kita tetap pusat harus punya, karena pusat merupakan ya percontohan, dan kita lebih fokus ke mitra karena kan kita sekarang ini lebih ingin membuat mitra itu bisa bisa bagus seperti pusat. Jadi kita banyak fokus di cabang agar bisa menjaga kualitas mereka, agar mereka juga bisa mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Pak, ini kan kalau berbicara mengenai bisnis, ini potensi pasarnya seberapa besar sih Pak, sehingga untuk para investor ini supaya tertarik join di Otobento ini Pak? Menurut saya potensi Otobento cukup besar Pak.
karena apa ya? Target market Otobento itu sangat besar. Dia itu dari anak-anak sampai dengan dewasa. Jadi tidak ada batasan. Betul. Kemudian selain target market dari anak-anak itu dia bisa buka di mana saja. Jadi nggak hanya di setiap tempat apapun dia bisa buka. Terus target marketnya adalah bisa middle up, bisa middle low dia. Kita bisa kemana-mana mana. Kayak itu bisa. Jadi target market sangat luas sehingga kemudian Otobento ini merupakan satu adalah bahan pokok, bahan utama. Jadi bahan kebutuhan utama ya. Jadi obat kebutuhan utama, walaupun dia pandemi, dia tidak akan habis gitu, tidak akan turun sampai anjlok parah gitu kan. Karena merupakan makanan merupakan pangan ya. Pangan itu merupakan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Jadi tidak akan kehabisan untuk target marketnya. Jadi untuk misalnya ada orang ambil franchise ya sangat ini tidak usah bingung atau takut karena kan ini merupakan produk utama, hanya tinggal mempromosikan saja gitu. Seperti itu Pak ya. Nah Pak Tony, dilihat dari sistem bisnisnya kan Otobento ini franchise gitu kan Pak ya. Nah sulit nggak sih Pak untuk bagi mitra sendiri menjalankan bisnis Otobento ini sendiri? Mungkin kan masih ada yang orang yang belum tahu nih Pak, khususnya ya penonton di Bincang Bisnis ini. Sebenarnya ya untuk menjalankan tidak sulit ya, karena Otobento memiliki SOP yang jelas, Kemudian kita ada melakukan training, ya, melakukan edukasi, support. Kemudian ya produk kita ini sudah jadi, produk kita sudah jadi, dan produk kita juga kita sendiri yang buat. Jadi tidak ada masalah dengan nanti barang habis atau apa, tidak usah takut di situ. Kemudian di samping itu produk kita itu sudah sudah dikenal, jadi tidak sulit bentuknya. Mudah mengolahnya gampang karena kan kita mempunyai SOP yang jelas, hanya modalnya yaitu punya jiwa wira swasta dan mengikuti aturan dan prosedur yang ada serta MOU yang kita punya, itu aja. Kalau itu dijalankan, punya ulet untuk dan memiliki jiwa swasta, serasa kita bisa berhasil. Begitu Pak Tony ya. Nah untuk penentuan lokasi sendiri Pak Tony, apakah dari pusat ikut andil dalam mencarikan lokasi tersebut atau mitra sendiri yang mencarikan tempat? Terlebih kan sistem franchise ini sendiri kan dalam menentukan lokasi itu kan sangat penting ya Pak Tony ya untuk keberlangsungan bisnis tersebut. Betul. Ya, untuk pemilihan lokasi biasanya kita serahkan ke mitra, ya, karena mungkin mitra tahu tempat yang di sekitar wilayahnya, karena Otobento itu kan wilayahnya nggak hanya di kota sini aja, dia seluruh Indonesia. Jadi kan misalnya si calon bertempat misalnya di Ujung Pandang atau di mana, sehingga dia kan punya tahu di mana yang bagus. Nah, kita setelah ditentukan dia mengajukan, pihak pusat tidak akan langsung ACC, pihak pusat akan melakukan survei. Jadi akan ada namanya studi kelayakan. Ini patut nggak? Buka, gitu kan? Bisa nggak? Karena kalau misalnya tidak bisa, kita tidak akan setujui karena ya mungkin nanti kalau misalnya tidak bagus, dia tutup ya, Otobento yang tidak bagus juga nanti. Tetap makanya kita sebelum buka, kita akan pastikan ini bisa bagus, ada target marketnya, ada pasarnya, ada customernya, ada. Kita akan ada studi kelayakan semua sisi, kita akan periksa gitu kan. Gitu ya. Pak Tony, ini kita jeda sebentar, ada pertanyaan nih Pak. Seberapa menguntungkan bisnis Otobento ini bagi mitra atau franchisee mengingat persaingan di Japanese food juga ketat Pak? Ya, menurut saya ya produk Otobento ini sangat menguntungkan ya, karena di produk Otobento ini ya untuk profitnya ya cukup lumayan lah, itu profitnya ya
nggak apa terlalu kecil sekali. Jadi kemudian ya menguntungkan karena apa ya, saat ini pangsa pasarnya luas, ya pangsa pasarnya luas, terus target marketnya luas, konsumennya banyak sehingga kalau misalnya kita membuka, ya kita udah punya sudah punya target market, dan produk Otobento ini sudah dikenal. Jadi setiap Otobento buka, dimanapun buka, pasti itu langsung booming, pasti rame karena produk Otobento itu benar-benar sangat disukai orang dan sangat rasanya cocok semua. Jadi begitu kita buka, pagi makan kadang-kadang ada juga yang malam datang lagi. Nah, artinya dengan seperti itu, artinya kita tahu produk kita, ternyata produk kita benar-benar, waduh, cocok buat mereka. Nah, ini yang membuat saya, ternyata produk kita itu ya bukan produk biasa-biasa aja. Nanti ya orang akan ketagihan dengan produk kita. Makanya saya tidak takut dengan produk Otobento ini. Gitu Pak ya. Jadi cita rasa dari Otobento sendiri ini sudah terjaga dan rasanya pun tidak perlu diragukan, gitu ya Pak ya. Ya, betul. Dijamin. Cita rasa, higienis, halal, ya itu semua dijamin kita. Gitu Pak ya. Saya pribadi juga sudah merasakan Pak Otobento itu top lah pokoknya. Ya, Nah Pak, balik lagi nih Pak ke pertanyaan bincang bisnis. ya betul. Otobento Investasinya untuk sponsor setiap pameran ya. pokoknya top Pak, udah Pak. Oke Pak, lanjut lagi nih Pak. Ya, Untuk mengenai investasinya nih Pak franchise, mungkin bagi para ya. penonton di Bincang Bisnis sore hari ini, mungkin ada yang tertarik gitu Pak. Bisa di-share Pak Tony untuk investasinya, paketnya apa Nah, saja, benefitnya apa saja. Otobento itu memiliki beberapa tipe investasi. Pertama, mini resto, kedua resto, yang ketiga adalah resto dan kafe. Nah, masing-masing memiliki lokasi yang tergantung besar ya lokasi yang dimiliki, ya ditentukan juga. Jadi semua paket, untuk paket mini resto investasinya 225 juta, yang resto 325 juta, sedangkan yang mini, resto cafe 425 juta. Nah, paket tersebut itu sudah mendapatkan semua peralatan, ya, dari meja kursi, freezer, kulkas, media promo, mesin kasir, ya yang sudah online, terus peralatan dapur itu lengkap. Itu sudah mendapatkan. Jadi semua yang kita kasih, jadi udah siap buka. Jadi semua udah siap buka ya. Tiga yang belum termasuk adalah tempat sama renovasinya. Kalau semua peralatan udah siap buka, dia siap, siap siap opening ya, gitu kan. Jadi kita sudah standarisasi semuanya, makanya kita menyediakan. Gitu Pak ya. Ya Jadi ada tentu 3 ya. paket franchise Pak ya. Mini resto, restoran, dan kafe dan resto. Nah, kalau kafe dan resto ini menarik nih Pak Tony. Ya, dan Kafenya tentunya itu ini ya, menyediakan minuman juga Pak. ya kita juga ada menyediakan minuman semua. Kita ada kerjasama dengan Nestle ya, ya terutama ya yang harus ini ya ada produk utama itu kita membuat sendiri, kita memproduksi sendiri. Jadi tidak seperti yang lain, kita jaga kualitasnya di sini. Jadi dijamin untuk kelanjutan untuk bahan bakunya. Gitu Pak ya. Oke, baik Pak. Tadi investasi sudah dijabarkan dengan Pak Tony. Sekarang untuk menunya nih Pak, kan mungkin ada juga nih yang belum tahu menu apa saja yang ada di Otobento dan harganya, range harganya Pak. Ya, untuk menu Otobento ya sama seperti bento-bento yang lain ya, seperti shrimp roll, spicy chicken nor, Paulino teba, ekado, itu menu-menu lainnya ya, banyak dan banyak lagi. Kemudian ada menu basahnya seperti beef teriyaki, chicken teriyaki, beef black pepper, chicken black pepper, beef yakiniku. Soalnya kita akan bangun sampai ada beef barbecue. Nah, kita saat ini pun kita ada menciptakan, karena yang pada saat pandemi ini kita menciptakan menu-menu yang menu basah ya, menu kuah.
Nah, kita hari ini pun kita launching, Kak. Kita launching menu ramen. Nah, menu ramen itu kita ada macam, ada spesi ramen, ya. Yang kedua adalah soyu ramen. Jadi ada hari ini kita launching ya, ada apa inovasi lah, ada sesuatu yang berbeda. Kayak kita ini Otobento itu bukan kita setiap saat itu melakukan selalu inovasi dan perbaikan. Kayak jangan takut dengan ambil investasi Otobento, karena Otobento itu selalu melakukan perubahan dan perbaikan. Betul, betul. Menu-menunya banyak gitu. Karena kita memiliki tim R&D yang bagus, yang setiap saat dia setiap beberapa bulan sekali dia akan menciptakan menu yang baru. Jadi menunya tidak akan kehabisan. Gitu, Pak ya. Nah, kalau untuk menu yang baru itu apakah sudah merambah ke outlet, hampir semua outlet Otobento atau outlet tertentu saja, Pak? Nah, untuk menu baru kita ada ini ya, untuk menu ramen itu hanya kita buka di khusus resto, khusus menu khusus yang resto, Pak ya. Ya, jadi konsep yang resto besar ya. Nah, ya. Kemudian nanti juga mungkin bulan depan kita kita menciptakan menu yang bisa diterima oleh semua cabang. Jadi bukannya seperti ramen, tapi ya ada menu lain ya. Kita belum nanti mungkin bulan depan baru kita kayak info menunya nanti akan datang. Itu kita udah set ya. Jadi itu semua cabang akan bisa menjual. Jadi ya nanti kita lihat tingkat kesulitannya. Jadi kalau misalnya ini sulit, ya kita kasih yang cukup besar. Kalau yang nggak begitu sulit, kita bisa jual ke seluruh cabang. Gitu. Kalau saya sempat lihat di pemberitaan ini, Otobento launching yang menu baru ini di Pontianak ya, Pak ya? Benar tidak, Pak? Yang launching yang mana? Yang ramen ini? Di Pontianak itu, Pak. Ya, kita hari ini itu launching ramen itu di 12 resto. Jadi 12 resto pada hari ini. Sampai dengan di Balikpapan, Pontianak, Gresik, Bogor, Bekasi, sampai Jayapura pun sama hari ini launching. Jadi kita launching untuk hari ini ada 12 cabang. Jadi yang sebutkan nggak ada. Itu, Pak ya. Oke. Nah, di Otobento sendiri ini kan sudah merambah sampai ke Jayapura, Pak ya. Dan ini treknya apa sih, Pak? Otobento kok bisa sampai ke Indonesia bagian timur sana gitu, Pak ya? Apa nih, Pak, kunci suksesnya Otobento ini? Ya, pertama itu, Pak, peluang, Pak, dan di sana belum ada peluang, dan di sana ada, dan saya lihat ternyata di sana bisa kita masukin, karena kita ada kerjasama dengan ekspedisi yang bisa mencapai ke sana. Ya, biasanya kita ada masalah dengan ekspedisi, karena saat ini kita punya kerjasama dengan ekspedisi, karena Otobento itu kan bukan baru setahun, dia udah 20 tahun, sehingga dia punya kerjasama dengan beberapa ekspedisi baik darat, udara maupun laut kita. Jadi kita nggak ada masalah dengan transportasi. Pengiriman, Pak ya. Katanya ya di Jayapura pun, karena saya lihat Jayapura kan, ternyata Jayapura tuh cukup tinggi juga daya belinya, sehingga ya produk Otobento itu kan emang ya bisa middle up juga gitu, middle bawah bisa masuk. Nyata di sana itu saat kita buka itu ramai sekali. Jadi kita di sana udah lebih dari setahun kita buka sama. Ternyata ya banyak antusias sekali yang makan di sana. Omset kita di sana cukup tinggi ya. Jadi di sana itu belum setahun pun mereka sudah balik modal tuh, udah BEV dia. Gitu. Ya. Tapi kalau di Jayapura itu sendiri punya mitra atau milik pusat, Pak Tony? Enggak, karena yang luar kota kita serahkan ke franchise, Pak, ke mitra gitu. Oh, franchise, Pak ya, mitra ya berarti ya. Tapi intinya ya, franchise Jayapura happy sekali, Pak ya. Wah ya, sangat happy, makanya gitu. Belum 1 tahun dia udah BEV gitu, sangat happy sekali ya. Pak. Iya. Betul, Pak.
Nah, Pak Tony, sekarang kan lagi masa pandemi ya Pak ya. Di Jakarta sendiri juga pemberlakuan PSBB dan para pengusaha juga terkena imbasnya gitu Pak ya. Bagi Pak Tony Eh, dan Otobento ini sendiri, bagaimana Pak menyikapi adanya wabah nasional seperti ini Pak? Ya, ya, ya dengan ada wabah nasional tentu ya pasti ya kita tidak pungkiri pasti kita dampak ya. Dan dampak pasti ada dampak Betul, Pak. semua pasti ada dampak. Hanya dampaknya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu sampai anjlok sekali ya Betul. awal karena ya produk Otobento itu produk makanan, pangan, produk pangan. Jadi ya semua orang masih makan, namun kita ubah strateginya, kita mengubah. Jadi kita ikutin perilaku konsumen. Konsumen saat ini apa sih yang dibutuhkan gitu kan? Yang biasanya mereka dine in Betul. biasa apa? Kemarin pada saat pandemi ya kita banyak jual ya ternyata ya jadi kita jual sebagian besar yang frozen foodnya. Frozen foodnya kita jual pada saat pandemi. Namun ya itu hanya pada saat pandemi aja kita jual ya. Jadi pada saat nanti nggak pandemi kita akan itu lagi akan kita balik lagi. Jadi kita akan apa mengikuti perubahan perilaku dari konsumen sehingga ya karena pada saat itu konsumen apa agak susah keluar dia butuh buat makan di rumah ya kita jualan yang frozen foodnya ini gitu kan sehingga ya tidak ada masalah dengan Situasi ya. atau bento gitu atau ya itu makanya untungnya atau bento berupa makanan pangan yang diperbolehkan oleh pemerintah yang tetap bisa jalan terus karena kalau tanpa makan tidak bisa hidup gitu. Betul, betul Pak ya. Berarti intinya meskipun dilanda COVID-19 ini, Otobento masih tetap berjuang keras Pak ya, Ya meskipun betul. adanya wabah nasional ini sendiri Pak ya. Hmm, Ya Berarti intinya ini Pak ya, jemput bola Pak ya bisnisnya ini Pak ya, saat betul. ini Pak ya. Ya jadi kita Hmm, ini kita apa kita tingkatkan yang sifatnya ya karena sistem rata-rata sang online ya jadi digital marketing kita aktifkan digital marketing. Jadi benar-benar kebutuhan ya sosmed yang saat ini itu benar-benar penting ya kita saat ini ya banyak kan bermain sosmed. gitu ya. Oke, oke. Nah, kalau di Bogor sendiri Pak, outlet Otobento sendiri masih buka atau Ya, menutup sementara Pak atau di bentuk ini buka Pak? ya. Ya, semua cabang kita itu sudah buka lagi Pak. Hmm. Kita udah buka kembali ya, tapi udah Hmm. mendingan dah. Saya lihat udah meningkat ya dari kemarin atau bulan Hmm. April bulan buka. Ya sekarang udah mulai naik, udah bisa mencapai ada sebagian mencapai udah 50% ya omset dia. 50 ada yang juga sampai dengan 70% sih omsetnya udah naik lagi. Mudah-mudahan ya makin bagus lah ya depannya. Ada ini nggak Pak, apa tips tersendiri untuk Pak Tony dalam mengembangkan Otobento sendiri ini bagi kalangan pengusaha kuliner kan banyak yang meredup gitu Pak ya. Dalam artian meredup itu tidak semangat dalam menghadapi wabah nasional Ya, ini sendiri. Ada tips nggak Pak? ya mungkin tipnya ya kita harus ini ya kita harus melakukan perubahan. Jadi kan Oke. sebenarnya kita konsumen kan. Kita harus tahu konsumen dulu. Konsumen apa sih maunya? Apa sih yang dibutuhkan mereka kan? Ya dari situ ya, dari situ lah kita harus mengubah konsep bisnis kita. Yang tadi kita begini, kita harus ubah lagi gini kan? Karena kan kita nggak mungkin bisa tetap sama kan ya, tetap sama yang kita Betul. kita harus berubah gitu. Berubah apa? Ya kita mau mengubah sesuai keinginan konsumen yang tadinya kita biasanya dine in ya kita saat ini ya kita banyakkan yang apa kembangkan yang sifatnya online itu semua jadi yang masalah yang kayak Gojek, GrabFood, apa yang frozen food itu kan yang sangat dibutuhkan saat ini. Jadi kita harus mengubah pola bisnis kita gitu kan. Mungkin kalau misalnya yang nggak bisa juga yang saya yang tidak sejenis atau sejenis ya kita jadi tahu kebutuhan apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh konsumen supaya jangan sampai nanti pada saat pandemi ini kita benar-benar anjlok habis gitu kan karena kan ya kita tetap Iya, ya betul. ada butuh juga setiap orang harus mengubah mengikuti pasar. Nah, Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak, dari kunos.id.
nggak punya alokasi Ya. usaha, boleh nggak kerjasama menu aja dan mereknya? Kami jual via online GoFood atau GrabFood. Gimana tuh Pak? eh, Jual dia maksudnya produk produk saja, produk menu Iya saja Pak. atau bagaimana? Jadi Frozen foodnya. mungkin kerjasamanya kayak reseller gitu loh Pak. Bisa nggak Pak? Yang frozennya Oh ya, mungkin gitu Pak pertanyaan. frozen ini Oto Bento di bawah CV Oto Boga Jaya, ya. Jadi Oto Bento tetap Oto Bento. Oto Bento tidak menyediakan produk frozen food. Eh, tapi Oto Bento, CV Oto Boga Jaya memiliki produk yang frozen foodnya dengan brand yang berbeda, tapi tetap diproduksi oleh CV Oto Boga Jaya. Nah, ini bisa Hmm. nanti bisa dihubungin ke CV Oto Boga Jaya. Jadi bagi yang berminat mau menjual frozen food, kita bisa menyediakan juga, tapi bukan dengan brand Otto Bento, yang berbeda. Hmm. Nah, kita juga Gitu Pak ya. akan membuka sistem keagenan juga, keagenan untuk frozen foodnya. Ya, jadi nah ini karena ya ini dalam situasi ini kita harus harus mengubah, harus kita menambah apa sih kita peluang-peluang apa yang kita bisa uh, lakukan gitu Lengkap kan. ya Pak ya. Nah, jadi bisa Pak, nanti kalau misalnya itu bisa Bisa silakan Pak. hubungin CP kita, CP Tomoga Jaya untuk proses boardnya. Gitu. Itu berarti kunos.id bisa untuk join, nanti bisa hubungin langsung pihak Otobento Bisa, ya Pak ya, lewat DM Instagram atau langsung kontak langsung ke nomor ya, silakan. terkait di Instagram. Oke nih Pak, lanjut lagi Pak ke pertanyaan Otobento sebelum mengakhiri Ya. bincang bisnis pada sore hari ini Pak. Pak, dulu kalau nggak salah kan Otobento punya secondary bisnis Pak ya, yang di bawahnya Otobento, kalau nggak salah itu untuk customer yang di allow gitu Pak, yang bawah gitu. Kalau tidak salah dulu Pak, waktu saya lihat di pameran. Itu masih berjalan Pak bisnisnya Pak. Yang mana Pak? Yang dulu kalau nggak salah Otobento meluncurkan juga Pak yang paket investasi di bawah Mini Resto dulu Pak. Oh, Saya lupa namanya Pak dengan brand waktu itu. berbeda, dengan brand berbeda ya. Dengan ya Iya kita. betul Pak itu. Itu bagaimana Pak? Nah, saat ini masih ada, Pak. Jadi kita juga Oke. di bawah PT kita, dari perusahaan kita, kita ada beberapa apa eh, memiliki brand yang ada satu, tapi brand itu di brand di bawah bukan kelasnya, jadi bukan kelasnya, maksudnya untuk mengambil target yang di bawah, jadi target market yang di bawah. Ada dulu nama Oke. ini kita ada namanya Toribento. Toribento itu ya kita untuk mungkin yang untuk yang pemula-pemula yang yang investasi kecil kita bisa alihkan ke sana. Jadi kalau misalnya mau ada yang mau buka, kita modalnya sekian, punya dana sekian. Nah, nanti kita nggak alihkan ke bento, kita alihkan ke brand yang berbeda. Nah, sehingga kita bisa produk Otobento itu bisa diambil di mana aja. Mau target atas bisa, bawah bisa, mau jadi investasi besar bisa, investasi kecil beda. Jadi kita di bawah CP kita ada beberapa uh, peluang usaha yang bisa dijadikan buat bisnis buat semua kalangan lah, yang yang pada saat ini, pada saat pandemi ini kan ya mungkin itu usaha ya. Nah, itu bisa nanti bisa juga hubungin Bisa Pak ya. iya ya. Jadi mau Oke, usaha oke. apapun bisa bisa ya. Gitu Pak ya. Berarti itu bisa jadi alternatif pilihan bagi masyarakat yang ingin berwira swasta, khususnya di Ya, kuliner fast food Jepang betul. Pak ya. Mungkin dengan budget yang minim Ya, gitu Pak ya. Seperti ya, itu Pak ya. ya kita Nanti juga kalau ada yang udah punya tertarik cabang. bisa. Oh gitu Pak, iya oke. Nanti bisa kontak ke Otobento langsung Pak ya. Boleh, silakan Pak. Ada nanti bisa dengan bagian marketing saya ya, bagian digital marketing saya. Oke, siap. Siap. Oke Pak Tony, sebelum mengakhiri ini ada statement Pak untuk para pebisnis kuliner atau viewer dari Bincang Bisnis pada sore hari ini Pak. Sebelum
kita tutup bincang bisnis Ya, sore ini, Pak. ya. Mungkin saran saya di saat pandemi ini ya, ya kita tetap harus berusaha terus, tetap harus berusaha tetap karena kita butuh untuk hidup. Ya, makanya kita harus cari Betul. peluang, peluang apa yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian ya kita harus tetap tetap siap berusaha mencoba, harus mencoba, harus ulet. Karena kalau misalnya kita ulet, nggak mencoba, kita tidak akan sampai di tujuan kita. Ya, itu intinya kita harus berusaha terus, berusaha apa yang kita inginkan, apa yang konsumen inginkan, bagaimana. Jadi kita harus punya teknik-teknik. Bagaimana sih teknik kita supaya kita itu bisa sampai ke tujuan. Nah, kita buatkan ya caranya, strateginya, bagaimana supaya sampai ke tujuan tersebut. Yang penting ya itu ulet dan berusaha mencoba. Jangan takut. Biasanya orang itu takut karena dengan takut dia tidak akan berhasil. Itu saja tip dari saya. Harus berani siap mencoba, tetapi bukan dengan gegabah ya, tapi dengan timbangan yang matang, dengan membuat strategi agar sampai ke tujuan saja. Ya, Itu semoga Pak Tony ya. sukses. Amin Pak Tony. Oke, baik Pak Tony. Sepertinya waktu yang memisahkan bincang bisnis pada sore hari ini. Next time bisa ketemu lagi Pak Tony. Sehat selalu. Salam untuk tim Otobento. Semoga sukses ke depannya Pak Tony Ya, ya. siap. Salam sukses ya. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak Tony ya. Salam. Dadah Pak. Oke, baik. Itulah tadi bincang bisnis sore hari ini. Semoga kita dapat memetik pelajaran, pengalaman dari owner Otobento itu sendiri. Baik. Jangan lupa untuk follow Instagram Majalah Franchise. Dan jika terlambat atau tidak menonton tayangan live Instagram pada sore hari ini, Anda bisa menyaksikan di Instagram video atau bisa juga berkunjung ke YouTube channel kami, yakni Majalah Franchise. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.